Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Gimana nih puasa teman-teman? Masih lancar atau udah bolong nih? Baik, di Senin pagi ini saya sekaligus nganter istri kerja ya. Nganter istri kerja, saya juga pas kebagian jadwal piket juga, jadi sekaligus satu arah ya, sambil mumpung bisa keluar. Nah sekarang juga masih masa BFH ya, masih masa BFA. Cuma di kantor memang ada jadwal piket kantor ya, sekalian riding naik motor. Baik, ini saya lewat jalur dari Wuleri sampai Kaliwungu nanti, tapi cuma saya lewat jalur belakang, lewatin jalur belakang ya, supaya lebih apa ya, kalau sini sih saya lebih senang sih, soalnya pemandangan lebih hijau, pinggir sawah gitu kan. Kalau di Pantura kan banyak mobil-mobil gede ya. Baik, kali ini saya bukan cerita, bukan review ya, saya cuma cerita aja sih gimana rasanya setelah dari Februari 2018 sampai sekarang bulan Mei 2020. Sehari-hari saya naik ini NMAX 2018 ini, apa kelebihannya, apa kekurangan yang saya rasakan ya, ini berdasarkan apa yang saya rasakan. Baik, untuk NMAX tahun 2018, jujur saya dulu pertama kali ngambil motor baru nggak ada niatan sih beli NMAX atau beli motor baru pun. Saya dulu belum niat sih. Karena saya dulu dari zaman kuliah ya, udah seneng motor. Dari zaman SMA sih sebenarnya udah seneng motor-motor yang justru yang motor klasik gitu sih, yang tua-tua gitu. Cuma kan SMA mungkin belum punya penghasilan untuk beli ya, jadinya kadang cuma pinjam teman. Terus kuliah juga ya, tadinya nggak kepengen lagi, tiba-tiba banyak teman-teman pakai motor tua, akhirnya kepengen lagi. Akhirnya saya nyisihin uang saku dari kuliah ya, kebeli motor dulu, motor tua. Beberapa kali gonta ganti, yang paling awet sih saya pakai Vespa PX tahun 80. Itu Vespa ya, sebenarnya sayang banget sih. Vespa saya tebus harga 3 juta dulu tuh, masih kondisi udah baru dicat, mesin juga masih enak. Itu dulu dapat dari tetangga saya, dan itu Vespa sebenarnya udah beliau pakai dari tahun berapa ya, zaman SD dulu saya udah sering lihat sih buat nganter anaknya. Nah, itu saya kebetulan pas saya nyari dijual, beli deh itu Vespa ya. Setelah Vespa sekian tahun, berapa ya, kurang lebih saya pakai berapa tahun sih, dari zaman kuliah sampai saya lulus kuliah, kerja ya, karena kerja saya dulu waktu masih melajang, belum menikah dengan istri saya sih. Saya tinggal di daerah Pelantungan, kecamatan Pelantungan, itu di kecamatan paling ujung selatan dan paling barat dari Kabupaten Kendal, udah perbatasan dengan Kabupaten Batang. Sementara saya begitu kerja dapat SK, ternyata penempatan saya ada di kecamatan Brangsong. Itu kecamatan yang ada di wilayah timur Kabupaten Kendal. Nah, kurang lebih jaraknya 42 kiloan deh dari rumah saya yang di atas. Motor ya, jaraknya 42 km. Kalau PP 80, naik turun gunung ya. Karena alasan itu sih saya akhirnya mau nggak mau, sebenarnya nggak mau jual sih. Itu sayang banget, udah saya bener-bener saya rawat itu Vespa, saya kembaliin ke standarnya ya, karena keadaan terpaksa, karena penempatannya kerja jauh, butuh kendaraan yang bisa dikatakan, kalau Vespa sih benernya masih bisa aja sih. Saya sudah biasa pakai Vespa itu dari rumah ke Kendal ke Bandung sih, karena saya dulu kuliah di Bandung ya, sering naik Vespa itu. Cuma kan ya sayang aja sih kalau tiap hari naik turun dipakai terus kan. Yang pasti bodinya nanti ya tahu sendiri lah gimana, kalau punya motor tua pasti disayang-sayang banget ya. Mau nggak mau akhirnya dijual beli
ambillah motor baru. Dulu nggak kepikiran beli NMAX, masih bingung. Tadinya pengen ambil motor trail karena saya kan kerjanya di lapangan ya, mungkin nanti takut aksesnya kurang enak. Motor trail kan paling nyaman, cuma karena di Pantura mungkin nggak terlalu sejelek di daerah atas ya kondisi jalurnya. Akhirnya saya lihat-lihat, searching, ambillah, saya kepintutlah sama si NMAX. Saya ke dealer waktu itu, cuma ada ke dealer waktu itu. Saya nggak tahu tuh kalau NMAX, ternyata saya taunya ya model yang lama aja, yang masih belum facelift, yang masih lama 2015 itu, yang model awal sampai 2017 itu kan. Saya di dealer lihat itu warna putih, terus kemudian ternyata dari pihak dealer juga ternyata nawarin, ternyata NMAX ada yang sudah versi yang lebih diperbarui lagi, face speedometernya udah diganti, shocknya sudah tabung. Nah dari situ saya akhirnya milih yang ini. Cuma waktu itu unitnya belum ada. Waktu itu saya keping unitnya belum ada, saya nanya yang hitam. Saya pengen yang hitam kan, hitam Dove itu kan keren dulu kan, lebih lihat kelihatan sporty gitu. Ternyata harus inden kurang lebih ya paling cepet itu 3 minggu. Sementara saya kan udah mulai kerja ke sini, udah PP setiap hari harus bawa mobil bapak kan, nggak mungkin ya. Bensin paling nggak PP mas 100.000 kan juga lumayan boros. Belum ada unitnya. Yang 2017 kalau nggak salah udah ada yang ngambil juga waktu itu, jadinya unitnya kosong. Setelah berapa hari baru ada, dapat dikabarin tuh, dikabarin ada unit yang warna abu tahun 2018. Cuma itu satu itu doang yang ada di dealer yang situ ya. Saya lihat ke sana ya cocok, ya udahlah. Warna nggak terlalu bermasalah sih, abu kan masih kelihatan bagus juga, kece kan, nggak terlalu mencolok gitu kan. Akhirnya saya ambil yang 2018 abu ini. Saya ambil, bayar kurang lebih besok sore kalau nggak salah itu. Motor diantar ya, terus ya begitu datang motor ya saya pakai sih selama ini hampir setiap hari. Kadang weekend aja saya selalu pakai tuh. Makanya tuh motor baru 2 tahun, kilometernya udah 68.000 sekarang. 2 tahun lebih kan 68.000, karena memang ya setiap hari saya dulu, karena nggak ngekos, saya dulu laju setiap hari 80 km PP. Weekend pun kadang dulu saya weekend selalu pakai motoran pagi kemana gitu, kadang ke Semarang, kadang ke Batang. Ya paling nggak weekend tuh pasti saya pakai. Jadinya motor nggak kayak bisa dibilang motor nggak pernah istirahat gitu. Gimana rasanya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun naik motor ini NMAX. Ya dari kelebihan dulu nih. Dari kelebihan, posisi apa ya, posisi berkendara kalau dinaikin kayak gimana kan, kalau menurut saya NMAX sih, karena NMAX sih menurut saya nyaman sih, nyaman banget ini, nyaman. Posisi stang lebih tinggi dan lebih panjang. Posisi kaki juga bisa agak selonjoran atau bisa yang mode posisi nengkuk biasa. Itu kan ada 2 pilihan. Selama ini saya buat jauh enak-enak aja, buat laju kerja 80 km PP kayak gitu juga masih ya rasanya nyaman-nyaman aja, masih nyaman. Terus kemudian performa ya, untuk sekelas Matic 150 cc ini NMAX bisa dikatakan performanya enak banget sih, enak banget. Mesin standar aja udah bisa ya, tarikannya enak, jambak, terus apa ya, pokoknya enak sih buat kencang-kencangan. Untuk kelas 150 Matic udah kencang banget ini menurut saya, udah kencang banget. Mesinnya udah ada VVA nya lagi. Begitu 6.000 ya kalau salah, 6.000 km kan VVA ngebuka tuh, ada bunyi cetik gitu kan. Kalau 6.000, kalau udah buka gas sampai 6.000 kan pasti ada di mesin ada bunyi cetik gitu kan. Itu VVA nya bekerja.
udah deh kayak kayak ada apa ya, kayak mobil pakai nos nih. Langsung kayak kayak langsung akselerasinya tuh nambah, karena memang fungsi VVA nya itu sih supaya tenaga nggak turun. Buat nanjak juga enak-enak banget. Saya pernah sering pakai ini motor ke Dieng, bahkan yang lewat jalur via jalur perkebunan Tambi itu kan tanjakannya kan nanjaknya nanjak banget tuh kan. Dieng juga apalagi kan tanjakannya juga curam. Nah itu pakai motor ini enak-enak aja, nggak ada nafas nafasnya kayak nggak habis ya, masih buat ngebut nanjak masih bisa sih. Soalnya saya dulu pernah pakai Matic Line ke Dieng tuh gas udah kayak mentok, tapi motor kayak nggak mau naik gitu. Buat nikung-nikung juga stabil, handling juga enak, speedometer juga cukup informatif sih. Ada trip meter, ada konsumsi bahan bakar, oli. Nanti kalau sudah 4000 km itu berkedip, kasih tanda kalau sudah waktunya ganti. V-belt juga sama, nanti setiap 25.000 km juga pasti akan ada tanda berkedip. Terus yang kanan itu konsumsi bahan bakar per liternya. Nah kalau barnya turun kayak gini nih, 2 kotak berarti konsumsinya lebih boros. Nah kalau berkendara sampai kotaknya bisa sampai full gitu, berarti konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit. Kalau di Honda apa ya namanya, Eco itu kali ya, supaya kita bisa mantau. Nah yang kiri bahan bakar, ada jam juga, speedometer udah LCD negatif. Terus cakram juga udah double, apalagi kalau yang ABS udah dual channel ya, depan belakang udah ABS kan. Kalau yang motor kompetitornya kan hanya satu channel aja yang ABS kan, yang depan doang. Nah kalau NMAX yang ABS tuh udah depan belakang ABS semua. Dari desain juga ini menurut saya sih lebih modifable banget lah. Lebih gampang, banyak aksesoris juga untuk NMAX. Nah mungkin itu kelebihan selama ini yang saya pakai, karena memang saya ya nyaman-nyaman aja sih naik motor ini. Terus kelemahannya yang pasti udah banyak tahu, shock belakang tuh NMAX, apalagi yang model 2015 tuh shock belakangnya memang terkenal keras banget. Ya untuk 2018 ya agak mendingan dikit karena sudah mengaplikasi tabung. Udah ada tabungnya itu kan udah agak mendingan. Cuma ya dibandingkan Matic yang lain, terutama dari kelas merek sebelah kan pastinya beda sih, lebih nyaman merek sebelah yang pasti. Cuma itu sih kelemahannya, memang shocknya keras, tapi ya poin lebihnya saya lebih stabil sih, lebih stabil. Kalau buat nikung-nikung juga pasti karena keras pasti lebih stabil. Terus mesin juga tahu sih, ini yang saya rasain sih, karena saya dulu mungkin punya motor Yamaha baru ini. Oh sebelumnya ada Mio nih, punya motor Yamaha, biasanya kan selalu pakai motor merek Honda. Kalau dibandingin merek Honda sih, mesin NMAX ini rasanya lebih kasar, suaranya lebih kasar. Mungkin beberapa orang mungkin nggak nyaman dengan suara kasar. Memang suaranya memang agak kasar sih dibandingkan merek sebelah. Terus juga fiturnya masih, menurut saya motor dengan harga ya bisa dikatakan mahal sih segitu mah, masih fiturnya masih minim. Kunci masih model konvensional biasa, sementara di BCE kan udah model pakai banyak Matic sekarang kan udah pakai keyless tuh. Lexi juga kalau nggak salah ada yang keylessnya ya. Aerox yang tipe tertingginya juga udah pakai keyless. Terus soket juga, ini soket charger nggak kayak di Lexi, ada soket buat charger handphone. Di NMAX belum ada. Ya masih minusnya sih, masih belum banyak fitur-fitur yang ada di motor ini sih. Paling itu aja sih minus yang saya rasain selama pakai motor ini. Kalau untuk konsumsi bahan bakar sih masih irit. Untuk macet-macetan saya biasanya sih kalau ke Semarang macet-macetan gitu, 1 liter masih bisa
di average itunya kan, di indikatornya itu masih bisa 1 liter untuk 40 kilo. Kalau di luar kota bisa sampai 45an, 43 sekitar segituan konsumsi bahan bakarnya. Untuk bahan bakar saya selalu dari pertama beli selalu isi pakai Pertamax ya, karena memang anjuran dari pabrik kan memang isi Pertamax ya. Kompresi NMAX kan 10 berapa sih, 10,5 ya kalau nggak salah. Itu kan bahan bakar minimum yang direkomendasikan kan memang Pertamax. Oke, mungkin itu aja sih review, bukan review sih, cerita singkat apa yang saya rasain naik motor NMAX selama kurang lebih hampir 3 tahun, nanti Februari 3 tahun. Nah, mungkin dari teman-teman bagaimana yang punya NMAX rasanya naik motor ini, bisa tulis di kolom di bawah ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dukung terus channel saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.